bagaimana Tengku melihat beberapa orang menyatakan bahwa hari ini Islam dalam tekanan? Apakah itu betul dan siapa yang menekan? Hari ini Islam memang ditekan. Dan sebetulnya Islam ini sudah tertekan sejak mulai awal-awal kemerdekaan. Begitu merdeka, kita lihat arah kepemimpinan Presiden Soekarno itu kan nggak fokus. Apa yang mau dibuat? Antara memperjuangkan kemerdekaan atau memakmurkan rakyat, kan nggak fokus. Kita kan perang terus. Kemudian kita membuat pemilu pertama 1955, PNI dengan 57 kursi, Masyumi Majelis Syuro Indonesia Partai Islam waktu itu 57 kursi, kemudian PBNU dengan 49 kursi dan PKI dengan 39 kursi. Nah, ini pemenang pemilu 4 besar. Kan 2 partai Islam, Partai NU dengan Partai Masyumi. Akhirnya Bung Karno ini membuat satu gagasan Nasakom, nasionalis agama dan komunis, yang mustahil dilakukan di seluruh dunia. Dan Bung Karno optimis, nasionalis agama dan komunis bisa bersatu di Indonesia. Kata Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Masyumi akhirnya menolak gagasan ini, dibubarkan oleh Bung Karno. Islam disingkirkan karena Masyumi kan keluar dari sistem kekuasaan waktu itu. Kecuali NU yang masih bertahan dengan Nasakom itu kan. Ketika komunis kemudian dihabisi, dibubarkan, Masyumi kan sudah nggak ada juga. Nah, Partai Islam tersingkirkan. Awal-awal pertama Orde Baru, tahun 71 ada 10 partai yang menang Sekber Golkar. Pemilu kedua tahun 77 sudah diadakan fusi. Artinya hanya 3 partai. PDI, Golkar, dan P3. Kita nggak ada kekuatan apa-apa. Sampai kemudian 96, pemilu 97, Pak Harto dikoyak dan dijatuhkan. Sejak itu Islam tertatih-tatih, pecah dalam beberapa partai. Kemudian Islam memang dikecilkan di tanahnya sendiri. 90% orang Indonesia di Indonesia ini Islam. Tapi orang Islam tuh ekonominya dikuasai orang asing yang bukan Islam. Tanahnya dikuasai oleh 70% bukan orang Islam. Politiknya disuarakan bukan suara-suara Islam. Bahkan sampai orang Islam mau membela agamanya pun sekarang diserang. Nggak pernah terjadi Islam senista ini sejak Indonesia merdeka di negara Republik Indonesia ini. Ini kita coba refleksi ke tahun 50-an dan 60-an itu ya, bahwa ketika itu kaum muslimin itu mendapat tekanan dari kaum nasionalis dan komunis. Kita bisa refleksikan itu ke sekarang nggak sih? Ini situasinya sama atau tidak sih? Sama. Sekarang ini kan yang mencoba menguasai negara dalam rezim ini adalah orang-orang yang tidak soleh-soleh. Kalaupun Islam yang nggak sholat, Islam yang tidak punya pemikiran Islam yang nggak ada risau dengan kerusakan agama di negerinya. Alasannya kita negara Pancasila. Apakah Pancasila terus orangnya harus ateis komunis? Orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa, orang yang nggak soleh? Kan tidak. Pancasila itu sendiri sekitar 53% bahasanya bahasa Arab. Kalaupun bukan bahasa Arab, adalah dari ayat Al-Quran. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ini bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta. Tapi isinya itu wa ilahukum ilahu wahid, itu Islam. Tuhan adalah Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah adalah Tuhan yang Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga-tiganya bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Dan tidak ada padanan katanya adil itu. Artinya sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam sampai ke Indonesia, orang Indonesia tidak kenal kata adil. Sebab tidak ada padanan kata. Orang Aceh bilang adil, orang Minang bilang adil. Orang Batak, bahasa Batak anak adil. Bahasa Batak anak adil. Artinya bangsa Indonesia dari segi bahasa saja tidak mengenal kata adil kecuali dibawa oleh Islam. Adab juga bahasa Arab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi
itu daripada Al-Quran. Kanan nas ummatan wahidah, adalah manusia umat yang sama. Kalau yang keempat, sila keempat, kemanusiaan yang kerakyatan, rakyat bahasa Arab, yang dipimpin oleh hikmat bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil juga bahasa Arab. Sekarang kan seolah-olah dipinggirkan. Kalau acara joget 17 panggung sepanjang Jalan Tamrin sampai Jalan Sudirman, malam tahun baru 17 panggung. Giliran acara Islam mana? Mana? Presidennya pun nggak datang mungkin. Gubernurnya pun nggak datang. Apa? Giliran juara musabaqah tilawatil Quran, kapan pernah? Dikasih apa kori-kori kita yang membawa nama baik Indonesia sejak tahun 50-an sampai sekarang? Mana? Kan jadi perhatian itu kan kelihatan sekali timpang. Apa begini? Orang yang menganut paham Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Hari ini orang-orang yang menguasai nafsu serakah ada yang berkuasa. Orang-orang baik dipinggirkan.